Ya, kami melihat apa yang dilakukan oleh Yonggi dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya, ya. Yang karena itulah negara harus melindungi, termasuk juga aparat penegak hukum juga harus melindungi terlaksananya hak tersebut. Nah, oleh karena itulah maka buat saya ini seperti menggaruk yang tidak gatal, gitu. Dukungan yang datang kepada kalian itu kan banyak ya, mengalir dari mana-mana. Dari fakultas sendiri juga kita lihat supportnya luar biasa. Dan di sini sudah ada salah satu dosen ya yang ikut mendampingi pada saat pemeriksaan. Mas Tobas boleh bergabung. Oji boleh gantian dulu ya sama Mas Tobas. Thank you banget ya Oji ya for sharing. Thank you banget. Dan sekarang ada Mas Taufik Basari. Hai Zilvi. Halo, apa kabar Mas Tobas? Mas Tobas ternyata sekarang dosennya Yonggi ya? Ya, ini adalah mahasiswa saya. Karena itulah maka kita dari Prodi Filsafat UI ya memang mengawal ya proses ini, karena kita juga merasa punya tanggung jawab ya untuk menjaga agar mahasiswa kita ketika berhadapan dengan hukum seperti ini, apalagi dengan kasus yang seperti ini, maka tidak boleh sendirian. Nah, karena itu kami para dosen ini di belakang dari Yonggi. Iya, apalagi Mas Tobas punya background hukum, pernah menjadi anggota DPR juga, jadi orang yang tepat lah untuk bisa mendampingi. Mas Tobas, apa yang Mas Tobas simpulkan ketika mahasiswa Mas Tobas ini ditersangkakan dari sebuah sebetulnya usaha yang dia lakukan waktu itu untuk May Day itu sebetulnya ingin membantu, ingin membantu orang-orang yang demo di situ, tapi justru dia jadi digebukin kemudian dijadikan tersangka. Ya, kami melihat apa yang dilakukan oleh Yonggi dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya, ya. Yang karena itulah negara harus melindungi, termasuk juga aparat penegak hukum juga harus melindungi terlaksananya hak tersebut. Dan kalau di Prodi Filsafat, buat kita sudah sangat clear bahwa kita kalau di kelas ya selalu diajarkan untuk selalu berpikir kritis. Kemudian kita diajarkan tentang hak asasi manusia, tentang bagaimana tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi manusia, tentang kebebasan berekspresi, yang itu adalah landasan bagi kita untuk tetap bisa berpikir kritis. Nah, oleh karena itu kita melihat apa yang dilakukan oleh Yonggi dan kawan-kawan itu adalah dalam rangka menjalankan apa yang menjadi haknya. Nah, oleh karena itulah maka ya kita melihat apalagi dengan kasus posisi yang seperti ini, ya ada suatu hal yang harus dibenahi. Ya, ada yang harus dipertimbangkan kembali terkait dengan kasus ini. Setelah peristiwa ini terjadi, ya memang Yonggi kemudian melapor kepada kita. Memang sebelumnya kita juga selalu menyampaikan kepada mahasiswa kita bahwa kalau ada yang demo, kalau ada sesuatu laporkan ke kita. Ya, dalam rangka kita ingin juga ya menjaga lah ya. Nah, oleh karena itu sejak dari awal kemudian kita coba kawal. Saya coba kumpulkan juga fakta-fakta yang ada. Dan dari yang tadi sudah diceritakan oleh Yonggi, sudah jelas bahwa untuk Yonggi ini ketika di hari May Day itu ya turun sebagai tim paramedis atau tim medis, ya lengkap dengan atributnya. Artinya ya kita tidak perlu ada perdebatan lagi di situ. Sudah jelas pakai helm dengan cross di situ, ada di dadanya juga ada lambangnya, di tasnya ada lambangnya, ada bendera juga, dan ini juga berkelompok. Saya kan mengumpulkan beberapa video-video ya, yang di video tersebut terlihat ada Yonggi dan kawan-kawan. Jadi ini berkelompok. Ya seperti tadi yang dikatakan oleh Yonggi, ada peristiwa di bawah flyover, ya kemudian Yonggi mendatangi bersama teman-teman lainnya yang dari tim medis, itu kelihatan di kamera itu, dan tidak lama kemudian tiba-tiba Yongginya didorong, ada GoPro di atasnya dicoba diambil, dicekik dan sebagainya. Nah, kemudian tadi seperti dikatakan diperiksa di kepolisian dan mengalami tindakan-tindakan kekerasan. Nah, menurut saya ya ini harus ditinjau kembali lah, ya. Tidak layak kemudian kalau ini harus dilanjutkan, apalagi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti ini. Nah, oleh karena itulah maka buat saya ini seperti menggaruk yang tidak gatal, gitu kan. Seharusnya kan ya gini, pasal yang dikenakan kepada Yonggi dan beberapa kawan lainnya adalah 216, 218 ya. Di mana tadi sudah disampaikan bahwa ya dari video yang juga saya lihat itu memang masanya sudah
bubar. Ada juga video di mana Yonggi itu ada di sisinya kepolisian ketika membuat masa itu justru gitu ya. Kemudian sudah cair, jadi sudah cair itu kejadian pada saat itu, sudah masyarakat sudah bisa jalan dan sebagainya. Sehingga terlalu dipaksakan lah penggunaan pasal ini. Nah, jadi sudah ada upaya untuk SP3? Ada, jadi gini, Yonggi ini didampingi oleh tim advokasi yang namanya TAUD, Tim Advokasi untuk Demokrasi, yang terdiri dari LBH Jakarta, YLBHI, LBH Pers dan kawan-kawan. Ya, kita percayakan kepada teman-teman tim advokasi ini, dan mereka sudah meminta pengajuan untuk SP3. Tapi ya belum dijawab. Ya kita berharap lah dengan beberapa fakta ini muncul, yang mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi pihak kepolisian ya untuk meninjau kembali perkara ini. Tapi menurut Mas Tobas ya, dari background hukumnya Mas Tobas ya, pasal 216 dan 218, apakah ini memang ada celah yang digunakan dari pasal itu? Ya istilah masyarakat awam kan pasal karet. Memang ini ada bentuk kriminalisasikah dengan menggunakan dua pasal itu? Ya, ada dua persoalan di sini. Yang pertama adalah pasal tersebut ada tiga persoalan. Yang pertama gini, hukum pidana itu adalah hukum yang digunakan untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan. Nah, dalam perkara ini menjadi pertanyaan besar, kejahatan apa yang dilakukan oleh Yonggi dan kawan-kawan? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya pasal yang digunakan ini adalah pasal untuk kebutuhan bagi aparat ya untuk membuat lancarnya suatu keadaan ya, misalnya tadinya jalan tertutup kemudian menjadi lancar. Nah, ketika misalnya ada orang yang sudah misalnya menutup jalan gitu ya, mengganggu lewatnya kendaraan, ada ambulans nggak bisa lewat, ada pemadam kebakaran tidak bisa lewat, kemudian tetap bertahan padahal udah dibubarin aparat, padahal sudah diminta untuk bubar. 3 kali tuh. Nah, itulah pasal ini peruntukannya seperti itu. Nah, sehingga tidak tepat untuk diterapkan di sini. Yang ketiga, ya yang parahnya lagi, ya untuk Yonggi misalnya dalam posisi sebagai tim medis yang sudah jelas identifikasinya sebagai tim medis, tapi malah ditangkap ya, dan kemudian dilanjutkan menjadi tersangka. Nah, ini yang menjadi permasalahan dalam persoalan hukum di kasus ini. Kenapa itu bisa terjadi menurut Mas Tobas ya? Seringkali kita melihat memang ada tindakan-tindakan represif dari aparat ketika membubarkan atau ketika mengawal aksi massa. Apa yang melatar belakangi? Apakah karena kondisi lapangan, Mas? Kalau beda ya, kalau kita lagi duduk tenang ber-AC seperti ini beda, ya kan? Kondisi psikologisnya. Apakah di lapangan memang sangat mudah akhirnya memancing emosi dan akhirnya represif? Ya sebenarnya kita berharap ya ada perubahan culture ya di dalam aparat penegak hukum dalam melihat bagaimana warga negara yang sedang menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat ya, apalagi ini May Day. May Day kan dianggap sebagai pestanya para buruh ya, dan itu disimbolisasi dengan turun ke jalan dan sebagainya. Itu sudah berlangsung lama, bahkan ada yang didatangi oleh presiden acaranya gitu. Artinya kan memang hari itu difasilitasi untuk berdemonstrasi gitu ya. Nah, semestinya dengan adanya perubahan kondisi yang seperti itu ya, budaya yang ada di dalam aparat penegak hukum untuk melihat bagaimana warga negara menjalankan hak konstitusional ini juga berubah. Itu yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya tetap coba berpikir positif kepada pihak aparat ya. Memang awalnya Yonggi dan kawan-kawan ini waktu diperiksa di awal itu, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, itu pasal-pasal yang dituduhkan selain dari 216 dan 218 juga ada pasal 160. Pasal 160 itu terkait dengan pengerusakan ya. Nah, mungkin pada saat itu pihak kepolisian sedang mencari ya siapa orang yang melakukan pelemparan melakukan pengerusakan, tapi ternyata di 14 orang ini tidak ditemukan. Jadi salah tangkap juga akhirnya kan gitu. Bukan salah tangkap lah, salah maksud. Tadi mau mencari orang yang melakukan itu, akhirnya dapat orang-orang yang ternyata tidak melakukan itu, akhirnya dikenakanlah pasal-pasal yang tidak perlu. Jadi ini unnecessary action sebenarnya. Penggunaan pasal ini ada unnecessary action yang sebenarnya nggak perlu.
buat apa? Jadi malah bikin ribut, malah bikin heboh, ya kan? Padahal kalau misalnya anggaplah oke lah, kemudian sempat diperiksa, sempat digali informasinya, tapi ternyata kemudian fakta-faktanya tidak sesuai dengan target dalam tanda kutip yang tadi ya diperkirakan oleh pihak aparat penegak hukum, ya sudah seharusnya dilepaskan saja. Nah, ini harus jadi pelajaran menurut saya, ya. Dan saya berharap betul ya pihak Polda Metro Jaya tentu juga ingin menampilkan citra yang baik pihak kepolisian ya di tengah-tengah masyarakat ya, untuk kemudian citra yang baik ini dijawab dengan ya tidak perlu dilanjutkan, dihentikan kasus ini. Gitu. Belum telat ya untuk mengkajinya lagi. Gini, tidak ada punya tools ya, SP3. Betul, ada tools SP3 dan ya tidak ada hal yang terlambat lah ya untuk memperbaiki sesuatu. Jangan sampai publik tuh takut. Upaya-upaya kriminalisasi ini bukan jadi momen untuk jangan ikut demo. Aduh, kalau demo tuh ini loh konsekuensinya ditangkap. Bukan, malah sebaliknya. Kalau emang nggak salah ya nggak apa-apa gitu.